Timid Deus. Kita akan bicara tentang ini. Wow. Oh, saya mau apa, Chris? Begini saja, saya lebih bebas. Akan nanti lebih tinggi dong, saya lihat saya. Ya, saat pendeta kejaman, mimbar lebih tinggi. Oke. Saya akan bicara tentang ini. Harusnya tema saya adalah do his will, melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan mau saya bicara ini. It's very simple, tetapi harus mendarat kepada saudara. Harus mendarat saudara, dan dengar ini, dengar. Tuhan tidak tertarik dengan segala sesuatu yang saya dan saudara buat, dengan penampilan saya dan saudara, performance saya dan saudara tidak akan mempengaruhi kerajaan surga untuk merubah apapun. Saya beritahu kepada saudara, gaya hidup saya dan saudara menentukannya. Gaya hidup saya dan saudara akan menentukan bahwa Tuhan punya alasan untuk bertindak buat saya dan saudara. Pengetahuan saya dan saudara tidak akan merubah Tuhan. Saudara dengar, pengetahuan saya dan saudara, kefasihan saya dan saudara, kelihayan saya dan saudara, prestasi yang saya dan saudara bangun tidak akan merubah Tuhan. Cuma satu, gaya hidup saya dan saudara yang memberi dampak untuk memberkati orang lain. Gaya hidup saya dan saudara yang melakukan firman, itu yang membuat Tuhan punya alasan untuk terus menolong saya dan saudara. Amin. Nah, kita akan bicara tentang Timid Deus. Ini dalam bahasa Latin. Next. Oke, apa sih itu? Nah, kita akan bahas tentang ini. Saudara, ini sederhana. Halo, next. Macet kah? Nah, kita berbicara tentang yes. Next saja sepertinya. Klik saja, enter saja. Nah, oke. Nanti ayat dasar dari kita Maleakhi. Kita akan bahas cuma satu ayat. Oke? Dari kita Maleakhi. Nah, saya jelaskan dulu. Timid Deus. Kata timid, lalu kemudian Deus. Timid itu artinya letak adalah takut. Jadi timid Deus itu artinya takut Tuhan. Tetapi kata timid punya arti yang lain, bukan sekedar takut Tuhan. Tapi saya lebih tertarik dan saya lebih suka memakai kata hormat akan Tuhan. Tetapi terjemahan yang lain, di terjemahan Klinkers tahun 74, dia lebih memakai kata mencintai, mengasihi, mengagumi Tuhan. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Oke, nah, dengarin saudara, kalau saudara belajar, saudara tahu bahasa Mandarin, Alkitab Mandarin tidak ada kata takut yang dipakai. Tapi semua kata yang dipakai itu adalah hormat akan Tuhan. Halo, orang tua, ada yang suka anaknya takut sama dia? Kok takut pada anak takut sama Anda? Takut nggak? Suka anak-anak takut? No, kita lebih suka anak-anak hormat sama kita. Betul sih? Ya. Orang tua, siapa yang suka anaknya takut sama dia? Atau kita suka anak-anak hormat dan sayang kita? Amin? So, saya juga percaya Tuhan lebih menyukai saya dan saudara hormat akan dia, mengasihi dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Wow, saudara bayangin, waktu saya dan saudara hormat akan dia, mau di depan, mau di belakang, dimanapun, kita tetap akan memiliki sifat, karakteristik kita, hormat akan dia. Yes, saya percaya itu. Tuhan pun ingin. Saya dan saudara bukan datang kepada dia dengan ketakutan. Satu waktu, kakak beradik itu suka main. Nama juga kecil-kecil ini kan, suka main, ketembak-tembakan, suka silat-silatan kan gitu. Bahkan sekarang anak-anak kecil itu suka smackdown dengan kakaknya dan semuanya. Papanya pergi kantor, adiknya bilang, Koko, main, tembak-tembakan. Wow, senang mereka saudara kan gitu. Keluarin barang tembak-tembakan saudara. Wah, kerate-keratiin saudara. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, kakaknya bilang, Dek, sabar. Kau tembak-tembakan lagi
Sabar deh. Kakaknya jawab, hadiratnya telah terasa. Adanya kan ngerti nih. Hadiratnya telah terasa. Tiba-tiba papanya muncul. Ternyata kakaknya udah dengar nih suara mobil papanya udah dekat nih. Stop. Mobilnya apa parkir, wah semua langsung lari semua dua-dua. Kabur langsung dia. Takut dimarah, takut di ini, takut dipukul. Tapi kan begitu. No. Tuhan gak pernah punya prinsip begitu. Bahkan kita bilang, dia menikmati, dia suka melihat anak-anaknya bermain-main di hadapannya. Amin. Hei, dia Bapa yang sayang saya dan saudara. Dia Bapa yang mengasihi dan sayang saudara tanpa batas, men. Bahkan saya suka bilang begini, dia cinta saya dan saudara melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Dia sayang saya dan saudara melebihi dia sayang pada dirinya sendiri. Dia rela serahkan darahnya buat saya dan saudara. Kenapa? Karena dia sayang saya dan saudara. Ya, Timotius adalah sikap menghormati dia. Timotius adalah sikap mengasihi dia. Saudara ibadah kenapa? Karena ditelepon, karena nanti dicari Pak Gembala, saudara ditanya-tanyain, apa karena I'm Christian, saya Kristen, dan ibadah adalah atribut saya. So, ngapain saudara ibadah? Oh iya Pak, ibadah harus dong, ya kan? Tapi saudara harus temukan esensial saya ibadah kenapa? Harus cuma satu, aku ibadah karena aku jatuh cinta sama dia. Aku sayang dia. Aku sayang Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu sayang saya. Even you give. Sekalipun kita memberi, sekalipun kita menabur, saya dan saudara menabur, tidak boleh ada motivasi lain selain kita melakukan karena kita sayang Tuhan. Titik. Gak usah dikompromain. Supaya saya diberkati, supaya saya dapat proyek, supaya toko saya lebih laku, supaya saya no. Berarti Anda melakukan sesuatu buat Tuhan dengan motivasi. Tidak. Even itu Alkitab berkata yes. Tapi dengar, Tuhan tidak perlu diajar untuk memberkati saya dan saudara. Karena Alkitab bilang, kamu tabur, kamu pasti tuai. Tanpa Tuhan bikin apapun, kamu tabur, pasti kamu tuai. Kamu bukan bangun rumah Tuhan, Tuhan bangun rumahmu. Apa yang kamu tabur, kamu pasti tuai. Kalau kamu menabur pekerjaan Tuhan, Alkitab bilang pasti jadi atas hidup. Amin. Udah. So, yang saya lagi bicara adalah ini. Kita lakukan semuanya, cuma satu. Aku mengasihi Tuhan. Amin. Sampai kita melayani Tuhan pun karena aku mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Full time semua dengar. Melayani Tuhan bukan untuk dapat cari PK. No. Biarlah dia di tempat yang paling pertama. Semua yang kerja, semua yang bisnis, dengarkan saya bilang ini. Kerjamu, bisnismu, itu bukan nomor satu dalam hidup. Tuhan di tempat yang pertama. Usaha dan pekerjaanmu itu adalah bonus dari Tuhan. Amin. Rumah tanggamu juga bukan nomor satu. Anakmu, istrimu, suami bukan nomor satu. Itu bonus. Semua Tuhan punya. Betul gak? Kingdom mentality. Mental kerajaan surga adalah ini. Tuhan Yesus pemilik tunggal satu-satunya. Saya dan saudara itu hanya pengelola. Saya dan saudara hanya adalah orang-orang yang dipercayakan. Jangan berlaku. Jangan terlalu banyak gaya. Orang zaman ini
berubah. Yang ngutang lebih galak daripada yang diutang. Sekarang lebih lain. Orang yang minjam lebih galak dari yang punya. Berapa banyak saya dan saudara lebih galak dari Tuhan? Tuhan udah kasih semuanya. Tuhan kasih semuanya. Tuhan kasih semuanya. Tapi kita masih marah-marah Tuhan. Oh, udah, gak usah gereja-gerejaan. Gak usah doa-doaan. Gak usah pelayanan-pelayanan. Dengar baik-baik. Kalau itu malaikat di surga itu orang Papua, maka dia jawab gini, EPNK? You know EPNK? EPNK artinya penting kah? Emang penting. Saudara nggak masuk gereja memang penting buat Tuhan. Tuhan nggak butuh apa-apa dari saya dan saudara. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Ingat itu. Yes. Time it deals adalah respon saya dan saudara mengasihi dia. Yuk slide. Yuk sama-sama baca. Saudara, jangan next dulu. Well, sebentar. Mana tadi? Dibalikin. Oke. Saudara mau foto atau saudara mau materi ini nanti minta dari multimedia izin Ibu Gembala. Ibu Gembala yang berkuasa. Bapak Gembala lagi jauh. Yuk, lihat ini. Yarezen Emesatak. Kalau dia bilang apa? Marpi kenap Yasapus. Itu bukan bahasa roh. Dia bilang apa? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel. Oke, saya kembali sini. Tetapi kamu akan takut. Tetapi kamu yang takut. Mari, saya perlu jelaskan kata tim. Dan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani kata yare. Ini bukan yare-yare. Ini yare. Yare dalam bahasa Ibrani itu kata takut itu sekali lagi penekanannya bukan takut. Takut karena sesuatu something wrong. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik. Tapi kata takut yare lebih dipakai adalah menghormati Tuhan. Oke, coba next saja, coba next. Saya akan berikan referensi buat saudara. Langsung enter saja supaya dia lebih cepat. Oke. Kita Malaki pasal 4 ayat 2 ini saya membagi 4 variabel. Ini 4 variabel. Oke. Tetapi kamu yang takut, satu, atas namaku. Yang kedua, bagimu akan terbit surya. Dua, surya kebenaran. Yang ketiga, dengan kesembuhan pada sayapnya. Yang keempat, kamu akan keluar dan berjika-jika. Next. Kita akan masuk lebih dalam. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kata yare. Yare. Tadi itu tim, itu Latin. Sekarang bahasa Ibrani. Artinya, lihat, menghormati, memprioritaskan Tuhan. Arti yang lain, memberi. Arti yang lain adalah menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Dengar ini. Maliaki tetap ya, jangan dirubah. Maliaki pasal 4 tadi bilang, orang yang takut akan namaku. Dengar. Terjemahan kata yari, orang yang apa? Menempatkan aku di tempat yang pertama akan tampil surya kebenaran. Wow, keren bukan? Yuk, semua coba lihat saya dulu sambil senyum. Soalnya saya seperti saya tagih pulsa dari saudara. Seperti saudara mau tagih pulsa dari saya. Coba senyumlah dengan saya, saudara. Saudara nggak senyum, saya nanti hilang pewahyuannya. Oke, lihat. Kita perlu jujur hari ini. Halo semua, dari depan sampai belakang. Poinnya,
Please, nggak usah lihat saya sudah catat. Lihat ini saja. Materi. Kita perlu jujur. Apakah saya dan saudara sudah menempatkan dia di tempat yang paling pertama? Ton, lu di mana, Ton? Papa Gembala, sorry saya ada ketemu klien. Oh ya udah, God bless you. Minggu kedua lagi, Ton, lu di mana, Ton? Minggu kemarin kamu udah nggak ada, sekarang kamu nggak ada lagi. Aduh, Pak Gembala, sorry. Saya lagi ajak teman-teman anak-anak bermain. Iya, oh, oke. Minggu ketiga, Gembala calling. Ton, where are you? Sorry Pak Gembala, saya lagi mencret-mencret. Makan kebanyakan bakso. Bisa gitu. Dan terus kita mencari alasan. Dengar, orang yang suka beralasan, dia akan mencari alasan berikutnya untuk menutupi alasan pertama, kedua, dan ketiga. Dan Alkitab, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang beralasan. Dengarkan saya baik. Dengar. Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, itu menjadi prioritas utama. Sekarang kita perlu jujur. Hati saya dan saudara menempatkan Tuhan di mana? Atau apakah deposit saya dan saudara itu yang menjadi pertama? Apakah pekerjaan saya dan saudara? Lalu ada yang bilang saya gini, mahasiswa saya bilang begini, tapi Pak, bukankah pekerjaan itu juga adalah dari Tuhan? Saudara lihat? Ya, saya bilang gini, mana yang lebih penting? Dari Tuhan atau Tuhannya yang memberi? Tuhan yang memberi. Saudara harus ingat ini, Tuhan harus di tempat yang paling pertama. Amin. Satu waktu seorang ibu bilang saya, Pak, saya tengkar dengan suami. Cuman karena kalau hari Minggu itu saya harus bangunkan anak-anak supaya mereka sekolah Minggu. Tapi mereka lagi tidur, saya banguni. Bapak anak-anak marah. Mereka lagi tidur kok dibangunin sih? Ya kan mereka tidur dulu lah. Gitu. Tapi nggak bisa, ini kan sekolah Minggu terlambat. Akhirnya mereka bertengkar. Halo saudara, dengar. Ingat ini, Tuhan di tempat paling pertama. Kalau anak-anak itu tidak dididik takut Tuhan dari sekarang, hormat dan mengasihi Tuhan, nanti satu waktu dia kelakuan sama dengan saya dan saudara. Kita perlu jujur. Berapa persen sih kita utamakan Tuhan nomor satu dalam hidup? Ayo coba. Kita coba jujur aja deh. Orang yang berani jujur adalah orang hebat. Betul bukan? Ya, ini dia. Tuhan di posisi yang pertama. Dia di tempat yang pertama. Tidak ada yang lain. Makanya dari awal tadi saya sudah bilang, yaitu apa saudara? Tuhan pemilik segalanya. Dia pemilik tunggal, bukan yang lain. Yang lain itu cuma bonus. Saudara bisa naik BMW, Alphard, dan semuanya. Dengar, itu karena Tuhan yang kasih bukan dari Anda. Tapi Pak Pendeta, saya bekerja, saya menghasilkan, dan saya bisa beli. Oke, saya tanya Anda, kalau Tuhan tidak melindungi Anda sakit-sakitan. Ibaratnya misalnya nih, satu saraf saya dan saudara putus, bisa? Jadi mengong lu. Emang masih bisa bekerja? Coba aja nih, Tuhan izinkan satu saraf di kakimu lepas atau putus. Bisa jalan? Bisa bikin apa? Halo, selalu ingat ini. Hari ini saya bisa nikmati semuanya. Saya bisa punya semuanya. Bahkan saya punya keluarga yang manis, anak-anak yang manis. Semua karena Tuhan, bukan karena dirimu, men. Bilang semua karena Tuhan. Bilang semua karena Tuhan. Makanya itu harus di tempat yang pertama. Tuhan Yesus di tempat pertama, dan jangan ditawar-tawar. Amin. Memprioritaskan Tuhan, memberi. So pikir Tuhan tertarik dengan uang?
Gereja butuh uang. Pelayanan butuh uang. Tuhan nggak butuh uang. Malah Tuhan yang kasih saya dan saudara. Betul nggak? Betul nggak? Yari. Salah satu artinya adalah memberi. Sebenarnya kata memberi yang dipakai itu adalah sacrifice. Apa sacrifice? Korban bakaran. Anda kasih sudah sampai tingkat sacrifice? Atau Anda sekedar kasih? Satu kali Yesus bilang begini, murid-murid, lu lihat tuh, ada seorang yang lusuh, yang tua, jalan sudah terpopo-popo, tidak ketinggalan bau minyak kayu putih dan minyak telon. Udah bisa bayangin si tua itu, si orang tua janda itu, dia jalan untuk mencapai kotak persembahan itu. Dia keluarkan 2 peser. Well, dengar ini, Yesus bilang ini, sini, lihat. Yesus bilang ini, janda ini memberi lebih besar daripada semua yang memberi. Kata yang besar di dalam terjemahan asli ada balole, balok atau balolek. Itu artinya ini, sacrifice. Dia memberikan sampai sakit, tidak ada yang tersisa. Karena kita menjelaskan setelah dia kasih itu dia nggak tahu makan apa. Betul kan? Dia kasih semua. Yesus bilang ini, mereka beri dari kelebihannya. Tapi dia ini, janda ini, semuanya tidak ada. Dia bisa melakukannya. Sacrifice. Kalau Anda cuma baru menabur, memberikan segalanya, karena Anda punya dan duit, bahkan terhadap Anda, sudah gini-gini aja, Anda sedang menghina Tuhan. Harusnya sacrifice hidup kita sepenuhnya, bawa keluarga untuk Tuhan. Tuhan, ini keluargaku, sacrifice, aku korbankan itu buat Tuhan. Aku kasih semuanya, karena memang Tuhan punya kok. Kita cuma kasih di titik, betul kan? Suami-suami jangan belagu, istrimu punya Tuhan. Istri dengan suami-suami itu punya Tuhan. Dan sembarangan. Anak-anak punya Tuhan. Kita cuma dititipin. Kita cuma dipercaya. Nah, kalau kita tidak dididik dengan baik, kita bertanggung jawabkan apa sama Tuhan? Betul kan? Anak-anak muda. Anak muda. Papa dan mama itu dikasih percaya untuk kalian. Untuk apa? Kalian hormati dan sayang mereka. Anak muda dengar. Oke. Next. Main untuk kata takut, menghormati, memprioritaskan Tuhan, memberi, menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Nah, ini dia. Menyembah dengan penuh kekaguman. Ayo. Berapa banyak yang kagum dengan Tuhan? Cuma dalam gereja saja baru. Amin. Waktu di luar, waktu mulai usahamu sedikit macet, mulai agak goyang, mulai rumah tangga pertengkaran ada, banyak. Apakah hari itu engkau masih bilang, ku kagum, hormat akan engkau, ku kagum, hormat akan engkau. Wow, apakah betul selama ini hanya dia yang kamu kagum? Ataukah pekerjaanmu yang kamu kagum? Atau prestasimu yang kamu kagum? Hari ini kita berubah. Hanya satu pribadi yang layak dikagumi, Tuhan Yesus. Amin. Yes.
saya suka itu, saudara. Catat ini. Beres dengan Tuhan, semuanya pasti beres. Saudara, simpel. Tapi saya beritahu saudara statement ini. Beres dengan Tuhan, semuanya pasti beres. Bilang dengan saya, beres dengan Tuhan, semuanya pasti beres. Amin. Jadi kalau ada masalah apapun, dengar, ada masalah apapun, cek nomor satu, rohanimu bagaimana? Aha, ya saudara. Buktinya apa? Belajar Alkitab. Setiap kali Tuhan Yesus mau buat mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli dan bisu bisa mendengar dan bicara. Selalu Alkitab dengarin, mendahulukan ada satu kalimat. Apa itu? Yesus bilang gitu, imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Kenapa? Apa hubungannya? Orang ini buta, dia butuh matanya dicelik. Tapi Yesus bicara tentang iman. Yesus bicara tentang selamat. Berarti Yesus sedang kasih satu pelajaran penting, bahwa yang Tuhan Yesus kerjakan nomor satu adalah roh. Rohanimu harus dibenarin dulu. Amin. Makanya Tuhan itu harus beres dengan kita dulu. Kita punya relation harus beres. Pasti Tuhan bereskan yang lain. Amin. Jujur. Ingat, orang jujur itu orang hebat. Siapa yang baca Alkitab hari ini tanpa bolong? Siapa yang baca Alkitab bolong-bolong? Siapa yang lupa baca Alkitab? Siapa yang bingung dengan pertanyaan? Tapi kalau tanya Hamas dengan Israel perang, nomor satu, mata seperti ikan mas di depan televisi, lihat. Itu gak penting. Tuhan Yesus nomor satu. Mama ini ya, sudah bilang tidak usah lihat saya. Next. Kedua, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion akan datang apa? Keselamatan. Wow. Semes Sadaka. Nah, lihat. Semes itu bicara gini, surya yang bersinar, menerangi seluruhnya. Tidak ada kegelapan-kegelapan, tidak ada celah-celah yang tertutup. Semuanya. Dan kalau matahari bersinar, itu bicara kehidupan. Amin. Pak, tampil bersinar itu. Surya itu akan bersinar buat saudara. Dan bila surya, ortus veritalis di dalam bahasa Latin, artinya nilai-nilai kebenaran akan dimunculkan. Kalau Anda merasa diperlakukan tidak adil, ada ketidakadilan yang Anda hadapi, jangan takut. Ada waktunya Tuhan akan tampilkan itu buat. Dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan. Kita tidak akan merasa memaksa diri atau berpura-pura untuk melakukan kebenaran. Sebab kebenaran itu akan keluar dari diri sendiri. Sebab Yesus adalah sang kebenaran itu. Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang karpos to pneumatos. Terjemahan kata ini dipakai bukan pneuma, tetapi pneumatos. Sedangkan kata karpos di depan itu artinya berbuah atau buah, sesuatu yang diproduksi, dihasilkan, keluar. Apa artinya? Galatia 5:22 bilang, kata pneuma itu roh,
Tetapi karena kata pneumatos yang dipakai adalah ini, keintiman roh saya dan roh saudara dengan roh Tuhan akan menghasilkan karpos. 2 ayat berikut bilang, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan semuanya. Jadi saya dan saudara mengasihi orang tidak akan pura-pura. Tidak usah dibuat-buat. Sukacita tidak usah dibuat-buat, saudara. Bukan karena dapat ampau, pau-pau, bakpau, kue pau, dan semuanya. Sukacita akan mengalir. Itu mengalir. Biar lagi sulit. Sampai ada orang bilang gini, kamu tuh ya di mana-mana lagi susah, usaha lagi susah, tapi kok kamu sukacita terus? Oh, lain dong. Karena keintiman roh Tuhan dengan roh kita akan mengeluarkan, akan menghasilkan ada sukacita, sukacita, sukacita. Amin, saudara. Yes, itu. Lihat next. Lihat, Mazmur 84 bilang begini. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan. Terjemahan kata mana dalam bahasa Ibrani itu ini, Tuhan tidak menahan. Tuhan tidak gini, saya dan saudara second, menjadi orang yang second. Nanti kamu ya, nanti ada yang lain lebih penting. No, tidak begitu. Kata mana di sini bilang, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kata tayyib atau tamim itu artinya ini, orang yang tidak membuka celah, memberi ruang, memberi kesempatan untuk buat kesalahan-kesalahan yang disengaja. Seperti itu. Lihat ini. Tuhan tidak tahan. Tuhan tidak tahan apapun kebaikan buat kita. Dilepaskan semuanya. Waktu Tuhan bilang ini, aku berkati kamu. Dengar, waktu Tuhan berkata, aku berkati kamu, maka tidak ada yang bisa menahan berkat itu. Kecuali satu. Diri saya dan saudara sendiri. Amin. Amin. Yes. Next. Ya, terjemahan isi English Bible. Dia bilang gini, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ia memberikan rahmat dan kemuliaan dalam kepada manusia. Ia memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang melakukan apa yang benar. Berapa banyak yang menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan? Amin. Ya, udah deh, udah nggak usah bikin negatif sama Tuhan. Udah nggak usah curiga-curiga sama Tuhan. Yang perlu dicurigai saya dan saudara. Bilang, yang perlu dicurigai itu kamu. Yang perlu curigai itu saya. Yang perlu dicurigai semua kita. Tuhan nggak usah dicurigai. Yesus bilang, it's finished. Semua sudah selesai. Semua aku buat selesai. Kalau saya dan saudara, kita yang perlu dicurigai. Kita paling banyak cepat janji, tapi kita parlente terus. Ini bukan parlente Manado yang bergaya. Ini tipu-tipu. Kan gitu. Datang ke ibadah karena ada maunya sesuatu dari Tuhan. Tidak. Mulai hari ini kita sudah bertobat. Amin. Pokoknya saya datang ibadah Tuhan satu. Saya cinta Tuhan. Tidak ada urusan lain. Amin. Good. Next. Oke. Ulangan 33 bilang ini. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. English Bible bilang ini, tumbuhkan buah-buah yang baik di ladang mereka, buah-buahan terbaik di setiap musim. Semua bayangin, wow, kalau saya sudah hormati Tuhan, nomor satu kan Tuhan, mengasihi Tuhan. Lihat, setiap musim buah-buah itu akan mengalir yang keluar dari saya saudara. Rumah tangga saya saudara akan menghasilkan itu. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara akan seperti itu. Amin. Next. Saya lihat nextnya.
Yang ketiga, dengan kesembuhan pada sayap. Yang pertama apa? Tampil surya. Kan? Ini yang ketiga, dengan kesembuhan. Siapa yang tahu bahwa dia sakit? Siapa yang tahu bahwa semua manusia itu sakit? Siapa yang tidak tahu bahwa semua manusia itu sakit? Yang nggak mengerti apapun. Atau yang malas jawab, biar kita saja yang jawab. Dia yang tanya, biar dia saja yang jawab. Seorang ahli psikolog, dia bilang begini, semua manusia itu ada gilanya. Saya bilang iya, tapi orang yang ngomong dia gila duluan. Dia bilang apa? Semua manusia itu ada gilanya, tapi tergantung stadiumnya. Tidak usah kau bertujuh dengan istri dan suamimu. Kau stadium berapa? Nggak perlu begitu. Lalu dia jelaskan gini, what is reason? Apa alasan dia berkata itu? Dia kasih contoh begini. Ayo, siapa yang pernah alami? Tiba-tiba dia bisa duduk diam, dia tiba-tiba ketawa sendiri. Siapa yang tiba-tiba bisa ketawa sendiri? Siapa tiba-tiba dia bisa sendiri? Ketawa yang paling besar itu mengalaminya, nah, kan gitu. Entah kita ingat cerita lucu atau film yang kita tadi barusan nonton, maaf, di kamar mandi kita bisa ketawa sendiri lagi tuh. Betul nggak? Ah, ibu kemarin tanya stadium berapa? Sudah jawab sendiri. Kalau sudah stadium tinggi itu kalau sudah berjalan sambil jalan terus. Nah, itu kan dengan kesembuhan. Pada sayap, kita baca dulu. Sayap atau terbang itu bicara kekuatan dan kemampuan untuk terbang. Sayap itu akan disembuhkan dengan kesembuhan pada sayap. Hei, tahu nggak? Like eagle wings, seperti raja wali itu terbang. Saudara, kenapa sih? Sudah dengar ini? Kenapa satu burung ini, raja wali ini, dia malah suka badai? Dia lebih suka udara yang ketinggian tertentu yang sangat kencang dan kuat. Tahu kenapa? Karena itu tempat tinggi itu, dia akan mengurangi kekuatan yang dikeluarkan. Dia akan merentangkan sayapnya. Dia akan terbang mengikuti badai itu. Itulah tampil kegagahannya. Ayo, berapa banyak sayap saudara? Hari ini sepertinya sayap-sayap kita lagi sakit. Mungkin sayapmu sedang juga patah. Sayap itu bikin bicara gini, kekuatan untuk terbang semakin tinggi, usaha semakin tinggi, pelayananmu semakin naik, perjalanan rohanimu semakin naik. Hei, kita harus semakin terbang loh, semakin terbang. Ayam kampung tidak akan terbang-terbang kecuali dia masuk tacung. Apa tuh? Wajan. Kecuali di situ. Sudah, my goodness. Mau ayam kampung kan kecuali. Kita harus terbang dong. Amin. Alkitab bilang gini, kamu akan semakin naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13. Wow. Usahamu harus diberkati Tuhan. Semakin naik. Amin. Rumah tangga kita harus semakin naik. Ini tidak pernah tinggal landas. Bermain putar-putar di situ aja, terletak puting-puting. Nggak pingsan sendiri. Berkelahi terus. Lengkap di situ terus. Apa seperti itu? Apakah itu keluarga anak Tuhan? Apakah itu kita seperti itu? Tidak. Tuhan tidak pernah punya cita-cita untuk saya dan saudara begitu. Tuhan bakalan kita bilang ini, mendesain saya dan saudara, melengkapi saya dan saudara untuk nanti memerintah bersama
kekuatan yang memampukan kita untuk mengatasi badai, pergumulan, masalah hidup. Amin. Hari ini engkau harus pastikan sayap-sayap Anda sembuh untuk menghadapi setiap badai di luar sana. Akan mengalami promosi. My goodness, saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bilang sama-sama, aku akan semakin naik. Bilang sama-sama, aku semakin naik dan bukan turun. Aku jadi kepala dan bukan ekor. Amin, saudara. Amin. Bukan selesai ibadah ini langsung datang ibu gembala. Bu gembala, Tuhan bilang saya semakin naik jadi kepala. Ibu mikir, saya jadi ketua gembala. Itu hukum Taurat kena saudara. Next. Yang keempat. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Tahu jingkrak-jingkrak? Lompat-lompat. Lihat. Seperti anak lembu lepas kandang. Siapa yang pernah lihat anak lembu lepas kandang? Atau ada yang punya lembu? Atau ada yang menjadi lembu lah jingkrak-jingkrak? Soalnya anak lembu itu kalau terlalu kelamaan di kandang, pasti buka kandang. Wah, dia lompat-lompat, dia suka kita. Itu tanda sorak-sorai tanpa batas, saudara. Wow, suka. Sampai pernah diberkati dapat surprise, dapat sesuatu kejutan. Entah dari suami, dari istri, atau dari orang lain, bikin seorang suka cita. Wow. Ada pernah begitu? Nggak ada? Minggu depan saling bawa hadiah. Kemenangan, kelepasan, dan kebebasan dari setiap ikatan apapun terjadi dalam tahun Yobel bagi setiap anak Tuhan. Sukacita yang mengalahkan semua kesusahan dan air mata. Amin. Alkitab bilang benar tuh. Dia ubah kain kabungku menjadi tari-tarian. Halo teman. Memang saudara pikir Tuhan suka melihat saya dan saudara berkain kabung terus? Tidak. Dia tidak suka lihat itu. Tuhan mau kita seperti anak lembu yang lepas kandang, yang berjingkrak-jingkrak, yang melompat-lompat buat Tuhan, yang tampil, menang, dan terus kemenangan. Amin. Makanya kita bilang betul. Engkau bukan lagi sekedar cuma menjadi orang-orang menang, tapi engkau adalah lebih dari pemenang. Itu Tuhan saudara. Kata kuncinya adalah yare. Hormat akan Tuhan. Tempatkan Tuhan pada posisi yang pertama. Amin saudara. Next. Habis. Saya tidak khotbah tentang lumba-lumba. Tidak. Itu cuma iklan. Oh, tentang foto kecil. Yang orang kecil maksudnya. Ibu jangan ajak tawuran. Oke. Nah, sekarang jadi mari. Yuk kita bangkit berdiri. Ada tindakan profetik yang kita harus buat. Ada ini. Poin penting adalah sore ini apakah Tuhan ada di tempat yang pertama? Apakah Tuhan menjadi pribadi yang paling penting bagi hidup? Atau Tuhan cuma menjadi second touch, bagian yang kedua? Tapi ada sesuatu yang saudara gantikan. Saudara lihat saya sebentar. Ada yang tahu apa artinya berhala? Saya tutup dengan ini. Ada yang tahu apa itu berhala? Berhala itu ada patung atau ada sesuatu yang kita buat lalu kita sembahkan. Betul kan? Mari saya terjemahkan. Berhala di dalam bahasa Ibrani memakai kata Baal. Yuk bilang Baal. Apa itu artinya? Dengan orang Ibrani menerjemahkan kata Baal atau berhala itu lagi.
segala sesuatu yang kita prioritaskan mengganti posisi Tuhan. Gila, men. Selama ini jangan-jangan kita Kristen, tapi kita berhala terus. Hobi kita nomor satu. Apa saja nomor satu. Sampai prioritas Tuhan tergeser. Bahkan terkadang dokter nomor satu daripada Tuhan, kan? Jujur kan? Waktu pas sakit apa yang saudara ingat? Tuhan belum tentu. Nomor satu, bawa dokter duluan. Tak lama lagi dokter mati duluan. Apakah begitu? Tidak. Tuhan nomor satu. Betul, Tuhan pakai dokter. Betul. Tapi ingat, Tuhan selalu di tempat yang paling pertama. Amin. Ya, ayo saudara, ayo. Waktu ada masalah, waktu suami istri bertengkar, apa yang siang kamu ingat? Apa sih dalam pikiranmu hari itu? Apa sih yang ada di hatimu? Apa menang kalah? Apa menang kalah yang kamu pikirkan? Apa untuk balas, untuk keluarkan, puaskan emosi itu yang nomor satu? Atau Tuhan yang mendominasi? Sore ini, yuk Tuhan Yesus di tempat yang paling pertama seluruh hidup. Amin. Tundukkan kepala saya, saudara.